investasi dan manajemen risiko ala mahasiswa. Halo Sobat Ngulik, kembali lagi bersama Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Sobat Ngulik dimanapun berada, pada kesempatan kali ini bakal ditemani nih sama aku, Mita Sugiyarti, dan juga rekanku. Dan aku, Rivaldi Reva Pradana. Nah, pada episode Ngopi Podcast kali ini kita bakal ngobrolin tentang investasi dan manajemen risiko. Nah, tentunya istilah ini udah nggak asing lagi ya buat kita, dan topiknya ini sangat menarik banget, sangat keren untuk dibahas. Apalagi kita sebagai generasi milenial tentunya udah tahu nih investasi itu apa dan manajemen risiko apa. Tetapi kita perlu untuk menggali lebih dalam mengenai investasi dan manajemen risikonya. Dan tentunya topiknya udah keren banget. Pastinya juga kita menghadirkan narasumber yang gak kalah keren dan inspiratif pastinya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Rivaldi, kira-kira siapa sih pembicara narasumber kita nih pada episode Ngopi Podcast kali ini? Nah, bener banget Mita. Jadi pembicara kita bener-bener keren banget hari ini, dan dia juga seorang alumni juga dari departemen kita, dari manajemen, angkatan 41 di IPB 2004-2008, terus juga ngambil Master of Business Administration juga di IPB sendiri. Terus sekarang kakak ini atau beliau sekarang bekerja jadi Senior Manager Quality Assurance and Risk Management di Aerowisata. Nah, udah nggak sabar lagi ya, kita langsung panggil aja ya. Ya Mita ya, dan Sobat Ngulik semua nih. Boleh Kak Miranti, halo Kak Miranti. Halo Mas Rivaldi dan Mbak Mita, selamat sore. Selamat sore Sobat Ngulik semuanya. Ya, Sobat Ngulik. Ya Kak, selamat sore Kak. Sekarang lagi di mana? Lagi di rumah atau kayak gimana? Saya lagi WFH sekarang Mas Aldi. Sama kita juga kuliah jadinya online ya. Iya, online terus kan ya. Beradaptasi ya kita. Bener banget. Kita berdoa lah semoga cepat selesai dan kita bisa kembali ke aktivitas kita masing-masing gitu. Amin. Gimana Kak kabarnya, sehat, keluarga? Sehat, alhamdulillah. Mas Rivaldi, suami lagi kerja sih, dia ngantor WFO, jadi sendiri di rumah. Ditemenin teman-teman nih sama Sobat Ngulik semuanya. Bener banget. Jadi kita malam minggu ini kita harus produktif ya, gitu. Oke Kak, kita nggak usah perlu berlama-lama lagi karena pertanyaan-pertanyaan seru nih udah ada disiapin sama Mita sama aku. Jadi boleh pertama Mita, ada pertanyaan apa buat Kak Miranti? Wah, bener banget nih kata Kak Rivaldi, udah banyak pertanyaan yang menanti Kak Miranti nih. Mungkin untuk pertanyaan pembuka nih ya Kak, boleh kita ingin mengenal lebih jauh nih tentang Kak Miranti, mungkin boleh diceritakan educational background, terus perjalanan karir Kak Miranti dari awal hingga sampai ke titik sekarang ini. Kemudian juga aktivitas Kak Miranti saat ini, dan mungkin boleh nih Kak sedikit personal life dari Kak Miranti. Boleh, terima kasih Mbak Mita, Mas Rivaldi. Selamat sore Sobat Ngulik semuanya. Perkenalkan, saya dengan Miranti. Saya alumni manajemen, betul tadi yang Mas Aldi bilang. Saya angkatan 41. Agak jauh ya teman-teman, angkatan 55 dan 56 ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap dekat di hati sebagai satu keluarga. Oke, background saya masuk IPB tahun 2004 lewat jalur PMDK ya kalau zaman dulu. Sekarang namanya apa ya kalau PMDK tuh? Kalau PMDK tuh undangan ya Kak ya? Iya, undangan USMI ya. Iya, kalau sekarang namanya SNMPTN. Oke, SNMPTN. Jadi dulu masuk tahun 2004, kemudian lulus 2008. Tadi Mas Rivaldi juga sudah ceritakan ya rekan-rekan Sobat Ngulik. Nah, setelah lulus saya itu langsung masuk di Aerowisata sebagai MDP, Manajemen Development Program. Di sana itu programnya 1 tahun untuk memahami bisnisnya Aerowisata. Jadi Aerowisata itu anak perusahaannya Garuda Indonesia kalau teman-teman belum tahu, dan bergeraknya itu di bidang pariwisata. Seperti itu. Jadi pertama masuk MDP, setahun training, langsung ditempatkan di head office itu sebagai corporate strategi pertama-tamanya. Di situ cukup lama, sekitar 10 tahun, belajar mengenai bisnisnya dan menganalisa kira-kira studi kelayakan yang layak untuk pengembangan bisnis itu seperti apa. Jadi dulu ceritanya seperti itu. Setelah 10 tahun itu bergerak pindah ke bagian yang sekarang di Quality Assurance dan Risk Management. Di sini juga baru sekitar 3 tahunan mempelajari terkait dengan ISO 9001 dan juga manajemen risiko, seperti itu. Kemudian tadi S2 baru selesai tahun lalu di SB, IPB juga, betul. Kemudian apalagi ya,
kegiatan lainnya itu kemarin saya baru join di Academy Trainer. Itu salah satu challenging juga buat saya mempelajari ilmu baru ya, bagaimana menjadi trainer ke teman-teman yang kita bisa trainingin apa aja gitu. Selanjutnya personal life, saya sudah menikah, kebetulan jodohnya satu kelas. Jadi sama-sama manajemen 41, jadi coba teman-teman yang belum dapat jodoh diklirik-lirik kanan kirinya, siapa tahu ternyata jodohnya dekat gitu ya. Iya Kak, bener banget Kak. Siapa tahu jodohnya dekat, kita nggak tahu jodoh ada di mana ya. Mungkin itu aja sharing session saya mengenai background. Mudah-mudahan bisa mempererat dan memperdekat kita selaku Sobat Ngulik. Ya, oke itu tadi Sobat Nguliknya udah ada educational background juga dari Kak Miranti, terus juga pengalamannya Kak Miranti sampai saat ini. Nah Kak, tadi kan pertanyaan yang pertama tentang profil dari Kak Miranti nih. Kita langsung masuk ke financial planning-nya nih. Kak, menurut pengalaman Kakak selama ini, sebenarnya seberapa penting kita belajar tentang finance planning, apalagi kita yang sebagai mahasiswa dan masih muda ini? Kira-kira sepenting apakah kita belajar hal itu gitu? Ya, jadi gini Sobat Ngulik dan Mas Aldi dan Mbak Mita ya, sebetulnya financial planning itu justru sangat penting dalam kita kehidupan sehari-hari, baik sebagai mahasiswa, sebagai pegawai kantoran, ataupun mungkin yang sudah menikah pun sangat penting untuk memikirkan yang namanya financial planning. Kenapa sih penting? Karena namanya juga perencanaan keuangan gitu ya. Sehari-hari kita itu memenuhi kebutuhan kita dengan menghasilkan uang dan bagaimana cara kita mengelola uang tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan, kemudian kita juga kadang kita kepengen jalan-jalan misalkan gitu untuk teman-teman yang masih milenial ya, atau tiba-tiba yang sudah mau menikah itu kepikiran untuk biaya pernikahan, kemudian yang sudah menikah nanti memikirkan kira-kira beli rumah di mana ya, dengan harga berapa, hal-hal seperti itu. Nanti misalkan udah punya anak juga memikirkan bagaimana untuk pendidikan anak, seperti itu contoh-contoh financial planning-nya. Kenapa penting? Karena kan kita perlu membedakan ya Sobat Ngulik, mana sih yang merupakan kebutuhan primer, kemudian mana yang hanya sebatas keinginan yang kira-kira kalau belum dipenuhi juga sebetulnya nggak masalah gitu. Atau mana yang justru itu adalah kebutuhan tersier yang sangat belum menjadi prioritas dalam suatu fase kehidupan kita. Dan itu yang perlu kita pahami di awal mengenai sejauh mana kita bisa membedakan mana yang merupakan kebutuhan primer, tersier, dan sekunder seperti itu. Jadi kita bisa pilih nih mana yang harus kita penuhi sekarang, kemudian mana yang bisa ditunda, atau mana yang memang harus menjadi urgent dan prioritas dalam kehidupan. Nah, semakin kita dewasa nih, semakin kita menghadapi fase-fase kehidupan tadi, di situ kita biasanya semakin lebih terasah mengenai mana yang perlu kita prioritaskan. Seperti itu, Mas Aldi dan Mbak Mita. Wah, berarti financial planning itu memang hal yang penting untuk direncanakan ya Kak. Apalagi dalam keseharian kita selalu berkaitan gitu sama keuangan, selalu mengelola keuangan. Dan tentunya dalam financial planning juga kita harus mampu nih membedakan mana sih yang kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Dan bahkan kita juga harus membedakan mana sih yang kebutuhan dan mana sih yang sifatnya hanya keinginan saja. Iya. Nah, karena financial planning ini kan penting ya Kak. Salah satu bentuk financial planning kan investasi. Nah, menurut Kak Miranti, kapan sih Kak waktu yang tepat untuk kita memulai berinvestasi? Dan kita nih Kak, aku dan Kak Ripaldi nih sebagai mahasiswa, gimana sih Kak cara mengelola keuangan? Ya, makasih Mbak Mita. Mengenai cara pengelolaan keuangan ini saya sharing aja ya. Dulu waktu saya S1 juga saya berasal dari keluarga yang biasa aja. Kemudian waktu itu saya dapat beasiswa dari Goodwill. Mungkin sekarang juga masih ada ya beasiswa Goodwill itu Saya, ya. Oh, Mas Rivaldi juga Goodwill. Iya. Oh, kita belum pernah ketemu di keluarga Goodwill sana. Nah, di situ diajarkan memang mengenai, Mas Rivaldi juga mungkin juga dapat ya bagaimana sharing session mengenai pengelolaan kehidupan. Salah satu contohnya mengenai pendapatan yang kita dapatkan sehari-hari. Ada yang bisa mendapatkan dari orang tua itu sudah cukup, kemudian ada yang mungkin masih memerlukan tambahan dari beasiswa, atau ada yang juga harus mencari pekerjaan tambahan. Kalau zaman mahasiswa dulu mungkin kita ada yang danus ya kalau misalkan ada organisasi suatu kegiatan. Kemudian ada juga yang buka les mungkin, ngajar-ngajar adik kelasnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk
bagaimana cara kita menghasilkan uang. Nah, sekarang bagaimana kita mengelola keuangan tersebut dengan pendapatan yang sudah kita dapatkan dari berbagai macam sumber yang ada di kehidupan kita masing-masing. Nah, terkait dengan investasi, saya di sini salut sih dengan teman-teman yang generasi milenial ya, Sobat Ngulik semua ini memang merupakan generasi milenial yang di tahun 2019-2020 ini menambah portofolio dari saham. Kalau kita lihat ya, kinerja dari portofolio saham ini memang cukup meningkat ketika kita masuk di WFH. Salah satunya itu kontributornya memang dari generasi milenial. Kalau kita lihat seberapa pentingnya kita melakukan investasi dan kapan kita harus memulai investasi tersebut, itu sebaiknya kalau saya boleh kasih saran, kita mulailah dari sekarang. Kenapa sih harus dari sekarang? Karena kan kita tahu ada yang namanya inflasi ya teman-teman Sobat Ngulik ya. Dengan adanya inflasi, maka nilai mata uang kita itu bisa jadi tergerus oleh inflasi tersebut. Dan kalau kita kalau kita hanya menabung, itu kan akan besaran imbal baliknya itu tidak seimbang dibandingkan dengan inflasi yang ada. Makanya kita perlu pilih metode atau instrumen investasi apa sih yang paling cocok buat kita. Nah, itu yang kita harus pelajari nih Mbak Mita dan Mas Rivaldi dan juga Sobat Ngulik. Nah, gimana sih cara mempelajarinya? Di situ pertama kita tuh kalau boleh saya kasih gambaran, ada beberapa jenis investasi ya, kalau rekan-rekan pasti sudah banyak mengenal, apalagi generasi milenial nih. Tadi kan yang pertama itu saham. Kemudian yang kedua itu ada juga instrumen obligasi. Yang ketiga ada di deposito, yang keempat ada di emas, atau yang di kelima bisa juga kita menyertakan modal di perusahaan yang belum TBK. Nah, dari berbagai macam jenis investasi ini, kita perlu tahu, kita tuh masuk ke risk appetite yang mana sih gitu ya. Nah, kalau masih pada bingung apa sih risk appetite? Risk appetite itu selera risiko. Jadi kalau rekan-rekan misalkan nih kita ambil contoh yang gampang ya. Misalkan mau pesen ketoprak deh nih Mas Rivaldi. Mas Rivaldi senangnya yang pedas atau yang manis nih kira-kira? Pedes, pedes. Pedas. Kalau Mbak Lebih Mita ketopraknya yang pedas atau yang manis? Yang manis. Oh, yang manis. Coba misalkan Mbak Mita senangnya berarti kan kalau yang manis nggak senang pedas berarti ya? Ya, benar. Gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh risk appetite, Sobat Ngulik dan Mbak Mita, Mas Rivaldi. Risk appetite itu selera risiko. Seberapa jenis risiko sih yang kita mau gitu. Balik lagi tadi, Mas Rivaldi. Tadi kan senangnya pedas. Cabe 10 buat Mas Rivaldi, udah pedas atau belum? Udah sih kayaknya. Udah. Apalagi kalau cabenya lagi mahal tuh biasanya itu mah ke mahal, gitu. bukan ke pedas. Cabai 10 Mas Rivaldi udah pedas ya. Kalau cabai 3 udah pedas belum? Belum. Nah, kita sekarang tanya Mbak Mita nih, yang tadi seleranya manis. Mbak Mita jadi lagi. Cabai 3 itu udah pedas atau belum Mbak Mita? Pedas banget. Pedas banget. Nah, itu udah contoh salah satu dari risk tolerance gitu ya. Jadi kalau tadi ada risk appetite atau selera risiko, kemudian sekarang kita bahas mengenai risk tolerance. Kalau tadi Mas Rivaldi pesannya yang pedas, itu berarti risk appetite-nya adalah pedas. Sementara kalau Mbak Mita, tadi risk appetite-nya adalah ketoprak yang tidak pedas. Itu contoh risk appetite. Kemudian kita masuk lagi nih, lebih dalam lagi dari setelah risk appetite adalah risk tolerance. Kalau tadi Mas Rivaldi cabai 3 belum pedas, kalau Mbak Mita cabai 3 udah pedas banget. Berarti toleransinya Mas Rivaldi itu ada di 3 ya untuk cabe gitu ya. Kalau Mbak Mita udah 0 aja dia selera cabenya gitu ya Mbak. Nah, contoh ringan tadi itu merupakan salah satu yang bisa kita implementasikan untuk melakukan suatu investasi. Jadi, ketika kita investasi, kita perlu mengenal nih diri kita sendiri, risk appetite kita di berapa sih? Apakah kita senang yang berisiko tinggi atau senang yang berisiko rendah? Itu yang harus kita pelajari dulu nih Mbak Mita, Mas Rivaldi, dan Sobat Ngulik kalau kita memulai investasi. Kemudian, saya senangnya nih Mbak Miranti, saya senangnya kayaknya yang nggak terlalu berisiko deh. Misalkan tadi Mbak Mita, saya senangnya nggak terlalu pedas gitu ya. Berarti kita tidak boleh memilih instrumen investasi yang memang memberikan risiko yang tinggi, contohnya saham. Kan saham itu kita tahu nilainya fluktuatif ya, volatile, bisa naik, bisa turun. Mungkin kalau misalkan Mas Rivaldi tadi risk appetite-nya adalah berisiko tinggi sebagai risk taker yang berani mengambil risiko yang tinggi, maka mungkin
kalau misalkan sahamnya Mas Rivaldi rugi atau potensial loss 10%, itu Mas Rivaldi masih oke-oke aja. Oh, saya nggak apa-apa kok, Mbak, loss 10%, kan ada potensi naik lagi gitu ya. Itu kalau Mas Rivaldi selaku risk appetite-nya yang mengambil risiko atau risk taker. Nah, kalau Mbak Mita nih misalkan tadi nggak senang pedas, kita analogikan ke saham yang berisiko tinggi dengan potensial loss 10% aja, mungkin Mbak Mita tuh udah takut gitu ya, Mbak, ya. Aduh, aku loss nih 10%, gimana ya Mas Rivaldi, aku takut banget, uang aku mana cuma segitu-segitunya, misalkan gitu ya. Nah, itu adalah berarti Mbak Mita selaku yang risk tolerance-nya hanya 10%, itu perlu mengevaluasi berarti milih sahamnya yang atau milih instrumen investasinya yang return-nya tidak sampai potensial loss-nya di 10%. Jadi itu contoh-contohnya Mbak Mita ya. Jadi kapan kita mulai investasi, itu sebaiknya kita mulai dari sekarang. Kemudian kita juga harus mengenal diri kita sendiri, sejauh mana risk appetite kita dan risk tolerance yang kita punya. Tadi contoh-contohnya udah kita kasih ya, mungkin bisa kasih gambaran ke teman-teman. Saya cocoknya ambil instrumen investasi yang mana sih? Itu bisa kita implementasikan di pilihan kita sehari-hari nanti. Gitu Mbak Mita dan Mas Rivaldi. Nah, iya Kak, bener banget sih Kak, emang berarti saat kita mau mulai investasi itu kita harus kenal diri sendiri gitu ya Kak ya. Betul. Gimana risk appetite-nya tadi, terus juga risk tolerance-nya, udah sampai mana nih kita merasa, oh kalau misalnya bener banget sih, pokoknya kata Kamiran itu kalau misalnya kita loss, biasanya gitu tuh kalau misalnya main investasi, loss dikit, ada yang panik banget, tapi ada yang juga yang, santai-santai, ntar juga balik lagi gitu. Emang kita harus bener sih, harus ngenalin diri kita sendiri dan perdalam ilmu kita gitu. Jangan cuman malah cuman ikut-ikutan doang, malah loss terus gitu kan, sayang juga kan kalau misalnya kayak gitu. Iya, betul. Bener-bener Kak. Nah Kak, selain tadi investasi, kita kan ngomongin tentang manajemen keuangan nih, mengelola keuangan. Nah, kalau misalnya kayak kita nih sebagai mahasiswa dan nanti kalau misalnya mungkin sudah berkeluarga gitu ya, sudah menikah kan pasti mengalami perbedaan tuh dalam mengelola keuangannya. Nah, kira-kira langkah konkretnya gimana tuh Kak, untuk yang mahasiswa buat mengelola keuangan seperti apa, dan nanti kalau misalnya nih sebagai bekal aku juga, Mbak Mita juga mungkin nanti kalau misal sudah menikah, sudah punya keluarga gitu ya, kira-kira juga mengelola keuangannya seperti apa? Gitu Kak. Oke, makasih Mas Rivaldi. Sobat Ngulik, jadi kalau misalkan nih ya kita mau mengelola keuangan, yang pertama itu kita harus menghitung kebutuhan hidup kita yang primer tadi, itu berapa sih? Itu harus Sobat Ngulik. Jadi berapa nilai yang memang harus kita penuhi untuk memenuhi kebutuhan dasar dari hidup kita. Kemudian yang kedua, jika kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, maka step selanjutnya nih kita harus bisa naik kelas ya. Kita harus menghitung kebutuhan dana darurat. Kan kita nggak tahu namanya manusia, ada risiko-risiko yang mungkin bisa terjadi ya. Yang namanya risiko itu kan belum tentu terjadi, tapi bisa jadi terjadi. Dan jika terjadi, kita harus mempersiapkan hal-hal untuk memitigasi risiko tersebut. Nah, salah satu contohnya ini ya memang dengan menghitung kebutuhan dana darurat. Berapa sih nilai besarannya? Nah, ini harus kasih bisa ke jamnya setahun yang masuknya dana. Kalau udah berkeluarga, istri ada cicilan rumah atau mobil gitu ya, namanya fase kehidupan terus naik kan, itu mungkin dana daruratnya bisa dipersiapkan lebih besar dari itu, bisa sekitar 6-12 kali dari gaji bulanan, pendapatan bulanan. Nah, jika dua hal itu sudah terpenuhi nih, kebutuhan primer dan kebutuhan dana darurat, kita bisa naik kelas lagi nih, masuk ke investasi. Investasi apa yang cocok sama kita? Kalau tadi kan kita udah bahas ya, ada saham, ada obligasi, ada deposito, dan ada emas. Atau kita juga bisa menyertakan modal di perusahaan yang belum terbuka atau tertutup. Ini yang kita bisa masuki jika dua hal yang tadi kita sebelum stage yang masuk ke investasi, ini sudah terpenuhi di kebutuhan hidup primer dan kebutuhan dana darurat.
Seperti itu Mas Rivaldi. Dan juga untuk mahasiswa, baiknya sih kita punya kalau misalkan mau jajan ya kadang-kadang kan pengen liburan atau kemana gitu ya teman-teman sobat ngulik kan masih seneng traveling nih, belum ada pikiran jauh-jauh gitu. Itu baiknya memang mempersiapkan dari jauh-jauh hari, jadi tidak bersifat impulsif untuk melakukan suatu perjalanan wisata, tapi dipikirkan tadi yang Mbak Mita bilang perlu ada financial planning untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan. Dan dipastikan bahwa yang tadi balik lagi kebutuhan primer dan dana daruratnya itu sudah terpenuhi. Seperti itu sih Mas Rivaldi, Mbak Mita, dan Sobat Ngulik. Berarti Kak, strategi dalam mengelola keuangan kita tuh intinya ada 3 tahap ya Kak. Yang pertama kita harus menghitung terlebih dahulu nih kebutuhan dasar, kebutuhan primer kita nih berapa. Terus next step-nya baru kita menghitung dana darurat yang tentunya disesuaikan sama tanggungan kita ketika masih single, tentunya berbeda pada saat kita nanti sudah menikah dan berkeluarga. Dan baru deh kita bisa menggunakan uang untuk berinvestasi tentunya setelah 2 kebutuhan tadi itu terpenuhi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, jadi kan kita mengenal adanya istilah proporsi 50-30-20%, dan juga 50-30-20-10%. Nah, pembagian proporsi itu tuh berdasarkan atas dasar apa seperti itu Kak? Dan juga mana sih Kak pilihan proporsi yang paling efektif gitu? Makasih Mbak Mita. Jadi Sobat Ngulik, kalau persentase-persentase tadi ya, sebetulnya itu berupa guidance buat manusia-manusia ini melakukan suatu bagian pengelolaan keuangan. Dan tidak ada hal yang bersifat wajib loh Mbak Miranti harus 50% terpenuhi, 30% untuk memenuhi pinjaman misalkan kita ada kewajiban gitu. Nah, itu kembali lagi ke kehidupan kita masing-masing karena kan kita yang memahami seperti apa tadi ya risk appetite kita dan apakah kebutuhan kita itu sudah terpenuhi atau belum. Karena kita balik lagi tidak bisa memaksakan jika kamu tuh harus loh menginvestasikan besaran untuk dari total pendapatan untuk berinvestasi. Yang pasti tadi kalau saya boleh kasih saran Mbak Mita dan Mas Rivaldi juga Sobat Ngulik semua, pastikan stages-nya itu sudah terpenuhi. Jadi kebutuhan primernya sudah fulfill, baru kita bisa masuk ke dana darurat, baru kita masuk ke investasi. Dan juga pastikan kalau misalnya kita investasi nih, kita benar-benar pakai uang dingin gitu ya. Jadi jangan ini saham lagi naik semua nih, aku mau beli saham tapi aku nggak punya duitnya, apa aku ngajuin pinjaman online aja ya, kayaknya masih masuk deh tuh returnnya kalau misalkan pinjaman online nutup tuh nanti kalau misalkan sahamnya udah naik gitu. Nah, itu teman-teman juga harus perhatikan, jangan sampai tergoda ikut beli saham pom-pom ya namanya kalau sekarang lagi namanya tuh dipanggilnya saham pom-pom. Jadi ngikut influencer bilang apa, kita ikut beli. Tapi itu berhati-hatilah buat rekan-rekan yang memang belum memiliki pengalaman dan juga pengetahuan yang cukup mendalam mengenai cara menganalisis investasi seperti itu, Mbak Mita. Dan juga jangan lupa meskipun ada panduan 50-30-20, 50-30, 20 dan 10, itu kita juga jangan lupa untuk selalu menyalurkan kewajiban kita sebagai umat yang percaya sama Tuhan gitu ya. Kan kalau di Kristen ada persepuluhan, di kita mungkin ada zakat, atau mungkin di agama lain juga ada kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan sosial dan masyarakat sekitar. Jadi itu juga jangan sampai dilupakan supaya dana yang kita dapatkan itu juga berkah ya. Toh kan kita juga hidup itu tidak hanya di dunia tapi nanti kita tujuannya ke akhirat. Seperti itu Mbak Mita, Mas Rivaldi, dan Sobat Ngulik semuanya. Iya Kak, makasih Kak. Berarti emang bener kayak bener-bener harus tahu tentang diri sendiri tadi. Proporsi yang 50-30-20 atau 50-30-20-10, itu kan balik lagi ke pribadi masing-masing gitu kan. Kita sanggupnya semana, terus tadi kebutuhan primer kita seperti apa, dan dana darurat yang harus dipersiapkan juga seperti apa gitu. Pokoknya emang harus, yang aku kesimpulin sih dari tadi Kak Miranti bilang tuh emang kita harus benar-benar kenal sama diri kita sendiri dan kita tahu nih kebutuhan kita apa untuk masa depan kita juga gitu. Nah Kak, tadi kan kita udah ngomongin tentang investasi nih. Sebenarnya tadi Kak Miranti juga udah senggol-senggol dikit nih tentang macam-macam investasi gitu ya, terus resiko-resikonya. Nah tapi Kak, boleh nggak yang buat detailnya nih, buat mahasiswa, kira-kira itu ada mungkin biar lebih paham lagi apa aja sih macam-macam investasi itu, terus kalau misalnya boleh Kakak rekomendasi buat mahasiswa seperti kita-kita ini yang mungkin penghasilannya dari orang tua gitu ya, atau mungkin kita tadi freelance lah dikit-dikit gitu, kira-kira yang cocok tuh dan resikonya seperti apa gitu buat kita.
Iya, makasih Mas Rivaldi dan Sobat Ngulik. Kalau saya boleh kasih rekomendasi nih untuk investasi mahasiswa yang tadi mungkin pendapatannya juga kita masih one step ya, kita masih bertahap nih, kita stages yang pertama. Mungkin pilihlah investasi yang risikonya masih belum terlalu tinggi. Tadi kan kita sudah kasih contoh ya, risk appetite kita berapa, kemudian risiko kita berapa. Kalau di instrumen investasi yang risikonya rendah itu safety haven-nya ada di emas sebetulnya rekan-rekan, sobat ngulik. Kemudian juga bisa ke deposito. Sekarang kan bisa tuh ya nilai minimal deposito juga tidak terlalu besar sekarang, kita bisa mulai dari nilai 1 juta sampai 10 juta kalau nggak salah. Kemudian kalau mau mulai sudah memahami nih seperti apa sih investasi yang berisiko rendah dan pengen men-challenge dirinya masuk lagi ke investasi yang kira-kira bisa memberikan return lebih tinggi, itu bisa masuk ke obligasi. Kalau obligasi kan pasti dibayar sama pemerintah ya, dijamin gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah kenal nih obligasi, oh dapat returnnya segini, saya mau coba yang lebih mendapatkan return lebih tinggi gitu. Tapi pasti ada risikonya ya yang harus kita ambil. Risikonya juga pasti lebih tinggi. Kita bisa mulai masuk ke instrumen saham. Nah, kalau mahasiswa misalkan mau masuk nih ke pasar saham, sebaiknya pilihlah yang memang sahamnya itu blue chip. Jadi kita sudah bukan terjamin, sudah memiliki data historical yang menjanjikan gitu ya, kalau saham blue chip atau yang LQ45. Jadi pelan-pelan aja kita ambil bertahapnya gitu Mas Rivaldi. Jangan langsung, aku mau saham yang lagi naik nih, kayaknya saham bank digital lagi naik semua, aku mau ikut gitu. Nah itu kan berisiko ya, kita belum tahu data historical dari bank digital tadi, apalagi misalkan tadi balik lagi mahasiswa, mungkin uangnya bakal tuh. Jadi baiknya pilihlah yang masih berisiko rendah. Tadi contoh-contohnya sudah saya jabarkan satu persatu sesuai dengan stages-nya. Gitu Mas Rivaldi dan Mbak Mita. Udah pilih mau yang mana jadinya nih Mas Rivaldi dan Mbak Mita? Kayaknya abis ini udah saya mulai semua jangan-jangan. Saya pikir-pikir dulu nih. Berarti ini Kak, sebagai mahasiswa ya, contohnya yang masih pemula, kita direkomendasikan untuk memilih instrumen investasi yang low risk ya Kak. Contohnya tadi ada deposito atau emas. Kemudian boleh nih kita coba-coba obligasi dan kemudian baru ke saham. Jadi step by step. Dan untuk saham sendiri juga kita harus juga. Nah, mungkin kita kembali lagi nih Kak, bahas tentang manajemen keuangan. Jadi kan sebagai mahasiswa itu seberapa pentingnya sih Kak kita itu mempunyai sumber-sumber income lainnya. Dan mungkin ketika nanti kita bekerja, perlu nggak sih Kak kita tuh punya second job, third job, atau dan seberapa pentingnya gitu Kak kedua hal tersebut tadi? Oke, Mbak Mita dan Sobat Ngulik juga Mas Rivaldi. Mengenai sumber income lainnya, kalau tadi kan second job, third job, fourth job gitu ya, itu kan adalah pendapatan yang sifatnya aktif ya, jadi kita yang harus bekerja gitu. Nah, itu bagus, tapi kita kembali lagi, apakah kita mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan hal tersebut. Kan berarti kan kalau misalkan ada second job, selain kita kalau saya bayangannya masih pekerja kantoran ya, karena latar belakang saya juga pekerja kantoran. Mungkin kalau misalkan nanti ada teman-teman yang punya studi kasus yang berbeda dengan latar belakang misalkan beliau itu wira swasta atau misalkan freelance, itu mungkin nanti akan berbeda halnya. Tapi yang pasti balik lagi, kalau latar belakang saya dari pegawai, maka kita perlu melihat kemampuan dan pembagian waktu yang ada gitu. Apakah memang bisa kita melakukan second job, third job, atau fourth job. Kemudian yang kedua, sumber income tadi kan contohnya yang aktif. Jika sumber income-nya yang pasif, berarti kan balik lagi ke investasi tadi ya. Nah, saya sharing aja nih teman-teman. Saya pertama kali itu investasi baru lulus ya. Itu saya ditawarin teman saya nih, anak Ekbank 41 juga, IE ya kalau sekarang namanya ya. Iya, IE. IE ya, kalau zaman saya ekonomi itu namanya Ekbank. Nah, teman saya ini nawarin nih, Mir kamu mau nggak joinan nih, saya mau buka perusahaan ngeprint di Bara, Orange dulu namanya. Sekarang masih ada nggak sih Orange? Bara atau Batung gitu? Nggak tahu ya. Oh ya, kamu udah lama nggak kesana ya, saya lupa. Bener. Nah, itu dulu investasi pertama saya di perusahaan yang memang bukan TBK dan juga dari teman ke teman gitu. Jadi saya kenal orangnya dan kita memang perlu tahu nih ke
kita kalau mau naruh uang, kita perlu mengenali nih, mau ditaruh di mana sih uang saya gitu ya. Kemudian nanti ada bisnisnya nggak sih, ada prospeknya nggak sih ke depannya dengan uang yang kita taruh tadi. Kemudian kira-kira balik modal nggak ya uang yang saya taruh ke sana, jangan-jangan ditaruh ke sana malah rugi lagi gitu ya. Atau kemudian yang juga kita harus pikirkan, kira-kira orang yang saya percayai untuk saya kasih uang saya, itu amanah nggak ya gitu ya. Karena kan ini baru teman ke teman gitu ya, udah gitu baru lulus juga. Jadi ibaratnya uangnya masih segitu-segitunya gitu. Nah, di situ, saya bisa mempelajari ya dengan saya naruh uang sedikit sih di sana uangnya, tapi minimal dari situ saya bisa mempelajari, oh ternyata penting loh yang namanya investasi gitu. Karena dari situ saya bisa mendapatkan yang namanya passive income. Meskipun di situ masih sedikit, nilainya, tapi di situ saya jadi mempelajari, oh ternyata begini ya caranya kalau misalkan saya mau mendapatkan passive income di mana saya nggak perlu kerja di situ, saya cukup naruh uang pergerakan kemudian orang tuh energi tapi itu permasalahannya banyak. Jadi sih Mbak Mita, Mas ngulik. Jadi mau investasi banyak hal-hal yang memang perlu kita pelajari, baik dari bisnisnya, kemudian dari orang-orangnya, dari prospeknya, dan juga dari risiko-risiko yang kita perlu identifikasi gitu di depan. Kira-kira apa aja sih yang bisa menghambat hal-hal ke depannya, seperti itu. Itu Mbak Mita, Mas Rivaldi. Nah iya Kak, bener banget sih Kak. Jadi balik lagi ke kita, kalau misalnya kita punya waktu mungkin bisa tuh ya ada second job, ada third job gitu. Tapi kalau misalnya emang kira-kira nih, aduh kita nggak punya waktu nih, ya udah mendingan bisa investasi. Tadi kita tuh udah ngomongin tadi tentang investasi saham, terus juga emas, reksadana dan segala macam. Nah tadi Kak Miranti juga nih Sobat Ngulik ngasih tips lagi kan, ada investasi yang baru tuh kalau misalnya kalian mau bisa investasi ke bisnis teman gitu atau nggak bisnis keluarga yang kira-kiranya punya profitabilitas gitu. Kalau misalnya dilihat nih peluangnya ada nih ke depan. Nah, boleh banget kalau misalnya kalian punya rezeki dan punya keuangannya cukup gitu ya, bisa banget buat belajar juga ya Kak Miranti ya. Jadi sekalian belajar dan lumayan kan dapat passive income juga, nggak usah kerja tapi kita juga dapat komisinya gitu. Nah Kak, tadi kan kita udah banyak ya ngomongin berbagai macam tentang planningnya, terus langkah konkretnya juga kita udah bicarain bareng-bareng, terus tadi jenis-jenis investasi yang cocok buat mahasiswa juga seperti apa, ngomongin juga tentang second job, third job kita gitu. Nah ini udah masuk ke closing statement nih Kak. Jadi kalau misalnya pesan dari Kakak nih Kak buat kita mahasiswa yang apalagi ya milenial ya sekarang untuk mempersiapkan strategi keuangannya, khususnya nih buat sekarang kadang-kadang juga kita kan nggak tahu kayak kita akhirnya belajar dengan kondisi pandemi seperti ini banyak banget hal yang harus berubah gitu ya. Nah kira-kira closing statement yang buat kita seperti apa dan pesan dari kami nanti buat kita biar terus tumbuh dan berkembang seperti apa Kak? Baik, Sobat Ngulik, Mas Rivaldi dan juga Mbak Mita. Di sini saya kalau boleh kasih wejangan ya kalau kata orang tua ke anak-anak, ke adik-adik lah gitu ya. Terkait masa-masa pandemik ini memang kita itu diberikan waktu sebetulnya ya untuk mempelajari hal-hal baru yang pasti akan bermanfaat buat kita. Seperti apa sih bermanfaatnya? Ya kita yang harus memilih tujuan kita mau kemana sebetulnya. Saya misalkan punya target nih, Mas Rivaldi, misalkan saya habis lulus ini selain punya sertifikat sarjana, saya mau punya kemampuan apa? Mas Rivaldi mau punya kemampuan apa? Maunya fokus di digital marketing. Digital marketing. Nah, masa-masa pandemik ini merupakan masa yang paling bagus untuk melakukan investasi ke diri sendiri, teman-teman Sobat Ngulik ya. Jadi kita tuh diberikan yang namanya kampus merdeka, pasti teman-teman udah pada tahu ya. Kita diberikan kewenangan terhadap masa depan kita untuk menentukan apa sih yang mau kita pelajari. Itu merupakan hal-hal yang mungkin zaman saya dulu, teman-teman saya dan saya juga tidak mendapatkan privilege itu. Kalau zaman dulu kan kita harus mengikuti SKS, harus ngikutin melakukan tugas-tugas dan juga sampai ke magang, sampai nyusun skripsi gitu ya. Waktu untuk mempelajari hal baru di luar dari SKS yang sudah ada itu memang perlu effort lebih gitu. Kalau teman-teman di sini kan diberikan ruang dan tempat yang sangat luas untuk mempelajari itu. Jadi pergunakanlah waktu-waktu yang ada buat teman-teman untuk menggunakan
dan meningkatkan dari kemampuan diri sendiri. Itu merupakan investasi yang terbaik selain dari investasi pengelolaan uang tadi. Kalau kita nggak investasi di diri kita, mana mungkin kita bisa menghasilkan uang gitu kan ya. Itu yang harus kita bear in mind gitu. Kita tuh perlu banget meningkatkan kapabilitas kita sehingga kita bisa menjadi beda dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Itu satu. Kemudian untuk berinvestasi selain ke diri sendiri tadi juga ke keuangan, itu juga perlu mempelajari juga ya Mas Rivaldi ya. Jadi kita nggak bisa langsung pilih nih, aku mau beli obligasi aja, kenapa ya beli obligasi, jadi nggak jelas gitu kan tujuannya kenapa gitu. Itu yang harus kita pahami di awal ketika kita melakukan suatu investasi. Apa tujuan kita investasi itu, kemudian berapa lama kita mau melakukan investasi tersebut, dan kira-kira kapan kita mau exit dari investasi tersebut. Seperti itu Mas Rivaldi, Mbak Mita, dan Sobat Ngulik. Jadi manfaatkanlah waktu yang ada, kemudian jadilah manusia yang bermanfaat buat orang lain, dan investasilah pada hal-hal yang memang memberikan nilai tambah pada diri kita. Seperti itu. Ya, Kamiranti, keren banget emang pembicara kita ya kali ini. Kamiranti emang bener banget buat kita sebagai mahasiswa ataupun milenial sekarang. Tadi karena kondisinya kita lagi pandemi juga gitu ya, bisa banget waktu-waktu kita daripada kosong, cuman biasanya nonton-nonton drakor mungkin ya, atau mungkin ngebuang-buang waktu percuma, kita bisa banget buat investasi ke diri sendiri gitu, dengan pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa kita lakukan di luar kegiatan kita di kampus gitu. Dengan belajar di SKS tadi, bener kami nanti bilang juga ada kampus Merdeka ataupun kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita ikutin di luar sana gitu. Terus juga buat Sobat Ngulik semua, tadi kami nanti juga udah ngingetin kalau misalnya kita mau berinvestasi, kita harus tahu dulu tujuan kita berinvestasi itu apa, berapa lama kita mau berinvestasi, kapan kita keluar dari investasi tersebut. Itu bener banget sih. Jadi kita memang harus belajar terus dan tahu strategi ke depannya itu seperti apa gitu. Gitu ya kami nanti ya? Betul. Ya bener banget. Nah Kak, kita karena waktunya sudah terbatas nih Kak, jadi sudah sampai di sini ngobrol-ngobrol positif kita di malam minggu ini. Terus juga tadi makasih banget buat Kamiranti, semoga kita bisa ketemu di lain waktu kali ya, secara ketemu langsung, kita tatap muka langsung, nggak cuman online aja. Semoga kita bisa dipertemukan. Mungkin nanti kalau ada reunian manajemen kita bisa ketemu lagi. Boleh. Nah, teman-teman semua, Sobat Ngulik, jangan lupa nonton podcast ini di YouTube channelnya Himpunan Profesi Center of Management, dan juga nanti ada Ngopi Podcast episode-episode selanjutnya. Dan juga kalau misalnya kalian mau langsung dengerin di Spotify, itu bisa banget di Spotify-nya Future Star. Dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share kalau misalnya kalian merasa konten ini tuh bisa bermanfaat. Dan ya jangan mau egois gitu ya, mau tumbuh sendiri, tapi coba kita tumbuh bareng-bareng sama teman-teman kita gitu. Nah, aku Rivaldi Pradana dan rekan aku Cita Sugiarti. Kami pamit undur diri dan semoga bisa ketemu di Ngopi Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya. Bye-bye!